Kita murojaah dulu yuk. Surah Al-Lailnya ayat 1 sampai selesai. Yuk, sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sungguh kelak dia akan mendapatkan kepuasan. Oke, kita rangkum. Ya, jadi surat Al-Lail ini adalah surah Makkiyah, sama seperti kebanyakan surah Makkiyah, isinya tuh nggak jauh-jauh dari tentang tauhid, hari kiamat, dan lain sebagainya. Nah, surat Makkiyah ini ya turun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Pokok pembicaraan ini lebih kepada balasan orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang bakhil. Ya, kalau biasanya tuh surat-surat Makkiyah itu selalu diawali dengan sumpah. Kenapa pakai sumpah? Karena pembicaranya itu ditujukan kepada orang-orang musyrikin Arab yang mengingkari hari kebangkitan dan juga mengingkari Rasulullah. Jadi butuh kayak penguat. Sumpah itu kan kayak penguat, penekanan dalam penyampaian informasi. Sama seperti kita kalau berbicara kan, kalau benar-benar untuk meyakinkan lawan bicara kita tuh suka pakai sumpah demi Allah gitu. Aku lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Nah kayak gitu, sama seperti bangsa Arab nih udah kebiasaan kalau sesuatu yang memang benar-benar penting, urgent, itu pakai sumpah. Nah, cuman kalau perbedaannya adalah antara sumpahnya Allah dengan sumpahnya manusia adalah kalau Allah bebas nih, mau sumpah dengan nama makhluk apapun yang dikehendakinya. Suka-suka Allah. Tapi kalau manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Jadi kalau barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Nah, biasanya apa sih sumpah-sumpah yang suka dilakukan dengan menyebut selain nama Allah? Ya, misalkan demi apa ya? Demi ibuku gitu. Nah, itu juga nggak boleh. Oke, di ayat pertama sumpah Allah dimulai dengan wal-laili idza yaghsha. Wal-laili demi malam idza apabila yaghsha, apabila menutupi. Apa yang tertutupi? Yang tertutupi adalah cahaya siang. Wal-laili idza yaghsha. Nah, di ayat 2-nya ini sekalian ya, karena wal-laili sama wan-nahar ini kayak lawan katanya. Wan-nahari idza tajalla, wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari
demi siang idza apabila tajalla, apabila terang benderang. Wan nahari idza tajalla, wan nahari demi siang apabila terang benderang. Jadi kalau ayat 1 ini ayat 1 dan 2 ini Allah bersumpah dengan dua hal yang saling berlawanan. Malam dan siang. Malam dan siang. Kenapa sih Allah bersumpah dengan nama malam dan siang? Nah, kalau masih ingat di surah An-Naba waktu itu, waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Ya, malam itu sebagai pakaian. Kenapa? Karena malam tuh gelap gulita. Gelap gulita. Kalau dulu tuh nggak ada listrik ya. Jadi kalau malam yang beneran gelap gulita. Telanjang pun nggak akan kelihatan di gelapnya malam. Ya. Waja'alna al-laila libasa, terus juga disebutkan pada malam hari seorang hamba yang beriman akan menyisihkan waktunya di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Terutama di sepertiga malam itu ya, di waktu-waktunya sahur. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ini ada di surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa ya, itu sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam taman surga. Ya, mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, sesungguhnya mereka di dunia itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik dan plus di ayat 17 mereka kalau malam tidurnya sedikit. Dan kenapa tidurnya sedikit? Karena malam mereka sibuk untuk memohon ampunan kepada Allah. Ya, gitu. Jadi konsep malam kenapa penting? Karena malam adalah pertama untuk istirahat dan di sepertiga malam berikutnya adalah untuk ibadah. Terus kenapa Allah bersumpah wan nahari idza tajalla? Kemudian Allah bersumpah dengan siang. Kenapa? Karena Allah menjadikan siang hari sebagai waktu bagi manusia untuk mencari penghidupan mereka. Nah, jadi kalau siang itu memang digunakan untuk mencari nafkah. Nah, waja'alna an-nahara ma'asya. Jadi benar-benar untuk mencari nafkah. Kalau kebalik bisa nggak? Kalau secara natural pun tubuh manusia itu memang dirancang untuk malam itu istirahat, siang itu untuk bekerja. Jadi kalau dibalik nanti pasti akan ada gangguan dalam metabolismenya. Makanya kalau kita suka dengar banyak orang-orang yang punya penyakit liver atau apa itu katanya gara-gara begadang. Bisa jadi. Kenapa? Karena pada waktu dari jam 10 sampai sepertiga malam itu adalah saat di mana tubuh itu memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi ada satu hormon yang membuat tubuh itu secara alami memperbaiki sel-sel yang rusak pada jam segitu. Jadi kalau kelewat jam segitu maka dia kelewat waktu ideal untuk perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Gitu. Jadi kalau lebih baik sebetulnya adalah bangun di sepertiga malam dibandingkan kita bangun di sepertiga malam kan berarti sampai subuh nggak tidur lagi, dibandingkan kita begadang jam 1 baru tidur. Efeknya itu kayaknya lebih ngantuk kalau kita baru tidur jam 1. Iya, karena itu. Dan rasanya kayak udah tidur ditambah tidur lama, siang itu masih kayak belum puas. Oke. Ayat 3. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Wama dan demi khalaqa penciptaan dzakara laki-laki dan unta, laki-laki dan perempuan. Wama khalaqa dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya, penciptaan laki-laki dan perempuan.
Ini maksudnya apa? Ya Allah yang mencipta. Ini sebetulnya sebagai statement juga dari Allah sang pencipta bahwa sebetulnya Allah cuman menciptakan manusia dari dua golongan aja, laki-laki dan perempuan. That's it. Ya. Terus kalau misalkan ada nggak golongan ketiga? Di dalil-dalil ada juga itu golongan yang berkelamin dua ya. Tapi kalau yang berkelamin dua itu adalah karena sebetulnya di dalam tubuhnya itu secara alami eh, memang berkelamin ganda gitu, disebutnya khunsa. Khunsa. Jadi dari kelaminnya itu bisa apa ya? Samar, disebut laki-laki juga kurang, disebut perempuan juga kurang. Tapi dari secara fisik kelaminnya itu sudah terlihat gitu kan ya. Bukan karena eh perempuan yang terperangkap di tubuh laki-laki, bukan gitu. Tapi memang benar-benar hunsa. Hunsa itu kondisi kelaminnya itu di antara dua, antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kalau disebutkan di kitab eh, bahwa jenis hunsa ini memang ada. Pada hakikatnya hunsa itu ya belum, dia berkelamin kedua, tapi nanti dia bisa diidentifikasikan lebih lanjut melalui serangkaian eh, apa namanya? Serangkaian pemeriksaan lah. Itu baru ketahuan nanti hormonnya kira-kira lebih kemana gitu. Tapi biasanya kalau yang berkelamin kedua itu adalah tubuhnya itu kayaknya kayak perempuan tapi nggak mens-mens gitu. Nah, itu ternyata setelah diselidiki ya bentuk kelaminnya juga antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan tapi ada hal yang mencirikan itu laki-laki. Jadi gitu deh, katakan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tujuan Allah untuk menciptakan ini apa? Jadi yang jelas tetap dia setelah balik itu bisa diidentifikasi. Setelah balik itu biasanya akan ada perubahan. Akan terlihat ciri biologisnya itu lebih kemana, lebih ke maskulin atau feminin. Nah itu masih, insya Allah masih bisa diselesaikan. Jadi bukan bukan fisiknya laki-laki tapi jiwanya perempuan. Tapi memang fisiknya itu antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi jelas bahwa Allah cuman menciptakan laki-laki dan perempuan. Di ayat 4, Inna sa'yakum lasyatta. Inna sesungguhnya sa'yakum. Usaha kalian lasyatta, bermacam-macam. Sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Ya, bermacam-macam itu maksudnya apa? Ya, ada yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan keburukan. Ya. Bahkan dalam satu keluarga sekalipun, kadang-kadang qadarullahnya ya, kalau orang Jawa bilang tuh dilalahnya. Ada yang baik, ada yang cenderung lebih baik, ada cenderung yang lebih buruk gitu. Nah, itu emang apa ya? Allah itu menciptakan manusia itu bermacam-macam. Sebetulnya Allah bisa aja loh ya menciptakan semuanya dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik maksudnya yang semuanya itu eligible untuk masuk surga. Tapi kenapa nggak diciptakan seperti itu? Karena Allah ini, ya karena Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian dan plus Allah sudah menciptakan uh, neraka dan surga. Allah sudah menciptakan neraka dan surga, jadi kan kayak ya harus ditempatin mau nggak mau. Ini ada di surah As-Sajdah. Kalau nggak salah, ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan menganugerahkan kepada setiap jiwa petunjuk. Tetapi telah berlaku ketetapan dariku bahwa sungguh aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Nah, jadi Allah sudah menciptakan neraka dan jin.
neraka dan surga untuk manusia dan jin. Nah, semua kita nggak perlu masuk untuk ke dalam neraka. Ini kalau misalnya ditanya, percaya nggak sama adanya neraka? Percaya nggak sama adanya surga? Nah, ini sebenarnya sedikit pengalaman sih, jadi lucu. Saya kan juga ngajar yang kelas full English ya, karena emang full English itu nggak bisa bahasa Indonesia. Waktu ditanya, tapi lucu sih, mereka itu kritis ya waktu ditanya, do you believe with paradise? Do you believe with the hell? Gitu. Mereka jawab, enggak, nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Terus akhirnya saya saya bedah gitu kan. Oh ya, kenapa nggak percaya? Terus dia bilang kayak, I haven't seen. Jadi makanya aku nggak percaya. Oke, terus akhirnya saya sampaikan, ini kayaknya kita juga pernah belajar tentang ini ya, bahwa kepercayaan seseorang itu bisa percaya atas dasar 3 hal. Ya, atas dasar 3 hal. Yang pertama adalah ilmal yaqin. Apa itu ilmal yaqin? Ini kayaknya saya pernah sampaikan di kelas offline ya kayaknya. Ilmal yaqin itu adalah knowledge, yakin ini adalah certainty. Jadi kalau yakin nggak? Oh, yakin nggak? Itu kan biasa itu yakin itu adalah satu kepastian. Benar-benar yang pasti banget. Knowledge, certainty based on knowledge. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang itu bisa percaya karena dia punya pengetahuan tentang itu. Dia cuma tahu aja, pernah diceritakan sama orang, pernah baca, dan lain sebagainya. Makanya dia mengambil asumsi bahwa ya seperti itu. Dia cukup percaya aja hanya dengan berdasarkan knowledge. Misalkan, seseorang tuh ngelihat, itu ada asap. Kita ngelihat dari jauh itu ada asap itu ke langit, asap itu hitam, membumbung tinggi, gitu kan. Terus kita tuh langsung berasumsi, ya, jangan-jangan ada kebakaran di sana. Nah, kan kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa ya tidak ada asap kalau tidak ada api. Makanya dia berasumsi ada asap yang sedemikian besar, warnanya hitam pula di langit, dan itu dia sudah memastikan bahwa di situ ada kebakaran. Percaya tanpa perlu datang, iseng datang, kita lihat yuk, itu kebakaran. Enggak, dia cukup percaya aja gitu. Nah yang kedua, ada seseorang percaya bahwa tentang sesuatu setelah dia melihat dari mata kepala sendiri. Ya, misalkan apa? Ya, misalkan tipe-tipe orang yang dia waktu ngelihat asap yang besar itu, dia tidak anyep. Dia nggak langsung percaya, itu ada kebakaran. Lihat yuk, dia benar-benar lihat. Dia lihat mendekati asal dari kebakarannya itu, asal dari asapnya itu, sampai dekat, sampai dia lihat sendiri bahwa di situ ada kebakaran. Nah, ini adalah keyakinan berikutnya yang disebut ainul yakin. Ainul yakin itu ada ain itu adalah seeing, penglihatan atau mata. Jadi ainul yakin, certainty based on seeing. Jadi dia tuh baru percaya bahwa itu ada kebakaran setelah melihat asap, kalau dia melihat langsung kebakarannya itu. Ya. Jadi dia nggak cuma percaya bahwa itu kayaknya ada kebakaran deh. Tapi dia langsung lihat, itu ainul yakin. Dan
Level yang ketiga dari kepercayaan itu adalah kalau dia sudah sampai tingkatan hakul yakin. Dia tuh orangnya tipenya nggak percayaan. Hakul yakinnya adalah certainty based on truth. Dia baru percaya kalau dia bisa melihat secara langsung, ya, plus secara personal merasakan langsung. Jadi kayak nggak cuma ngelihat, you saw it with your eyes, but now you personally experience it. Ngapain? Gimana dia personally experience-nya? By touching the fire and feeling the heat of it. Jadi kayak dia megang, oh bener nggak sih panas? Padahal dia udah ngeliat api yang menjulang, tapi dia masih belum percaya. Cobain deh, sepanas apa sih dia masuk ke dalam gitu. Nah, ini ada tipe orang yang sampai situ hakul yakin. Nah, kita sebagai orang yang beriman, cukuplah Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman kita. Kita cukup pakai percaya aja, walaupun kita belum melihat, karena kalau ada yang patut dipercaya, satu-satunya adalah pedoman hidup umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi apapun yang disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis, walaupun kita mungkin masih belum melaksanakannya, belum melihat efeknya, apalagi nauzubillah min dzalik belum merasakan efeknya, itu percaya aja. Kita cukup pada tingkatan ilmal yakin aja, jangan sampai hakul yakin. Kita tahu adanya neraka dan surga hanya disampaikan dari para guru, karena para guru itu cerita tentang neraka dan surga, dan kita juga baca terjemahan di dalam Al-Quran tentang neraka dan surga, udah percaya. Nggak perlu ngelihat langsung, apalagi sampai ngerasain secara langsung. Gitu. Itulah kenapa orang-orang yang percaya, yang takut kepada Allah, amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya, itu bakalan masuk surga. Ya. Kenapa? Karena susah. Karena Allah pun tahu bahwa susah banget percaya pada sesuatu yang belum pernah dilihat, apalagi dirasakan. Nah, jadi bagi Allah, kata Allah, kalau kamu udah percaya adanya kiamat, terus kamu menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu udah cukup. Udah cukup buat kamu untuk masuk surga. Udah cukup buat kamu untuk dimatikan sebelum melihat hari kiamat yang sesungguhnya. Makanya nanti yang bakalan nonton nobar, nonton bareng dengan apa namanya, orang-orang yang nggak percaya hari kiamat, itu adalah mereka-mereka yang mereka yang tetap bermaksiat, mereka yang kafir. Oke, berikutnya setelah itu Allah memberi contoh perbandingan tadi yang innasya ayakum lasyatta, ya. Allah memberi contoh perbandingan antara orang dengan amalan yang baik. Di sini contohnya adalah yang berinfak di jalan Allah, dan berikutnya adalah yang buruk, yaitu mereka yang pelit, kikir, dan bakhil. Fa'amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa, man barang siapa yang a'ta memberikan. Barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah. Fa'amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Ya. Jadi pemberian itu merupakan salah satu amalan baik. Kenapa kok memberi itu amalan baik yang diganjar sama Allah? Karena susah untuk memberikan sesuatu, apalagi sesuatu yang kita sayang-sayang gitu kan. Apa sih yang kita sayang-sayang? Ya bisa berupa uang, karena kita udah ngumpulinnya susah-susah, terus harus memberikan kepada orang lain atau mengeluarkan untuk sesuatu di jalan Allah, itu kayak susah banget. Nah, itu makanya Allah ganjar itu dengan pahala. Karena itu ada nilai pengorbanan di situ. Ya. Kata Allah, adapun orang yang berinfak kemudian bertakwa, maksudnya infak tapi bertakwa adalah maksudnya dia berinfak tapi benar-benar karena Allah Ta'ala. Bukan karena berinfak tapi tetap melakukan kemaksiatan dalam infak itu. Misalkan dia berinfak karena ria, karena pengen dipuji aja. Atau ya terutama untuk mereka-mereka yang punya kepentingan duniawi, ya, misalkan untuk caleg dan lain sebagainya gitu kan, suka bagi-bagi sembako kan. Karena untuk
menarik simpatisan supaya memilih dia. Yang kedua, dia berinfak lalu ujub. Ujub itu bangga, membangga-banggakan diri. Dia menganggap dirinya hebat dan membanggakan amalannya. Yang ketiga, dia itu berinfak tapi mengungkit-ungkit sedekahnya sedekah kepada orang lain, nolong orang lain tapi mengungkit-ungkit. Jadi itu malah menyakiti penerimanya. Nah, itu bahkan sampai dibahas di surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Ya. Atau dia berinfak sedekah tapi bukan tempat yang diridhoi Allah. Apa ya? Bukan tempat yang diridhoi Allah. Ya dia suka nyumbang-nyumbang tapi untuk acara dangdutan. Nah, itu gak ada gunanya untuk agama. Atau dia berinfak, qadarullah dia belum bayar hutang. Ya. Ya, hutang itu juga beda-beda ya. Ada hutang yang jangka panjang, ada hutang yang jangka pendek. Hutang yang jangka jatuh tempo. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, aku kan masih ada hutang, jadi kayaknya aku belum boleh untuk umroh gitu atau kurban. Nah, hutangnya apa dulu? Kalau dia hutangnya adalah hutang, misalkan pada Allah dia punya hutang eh, cicilan KPR, cicilan KPR kan atau 20 tahun, masa iya dia nunggu sampai 20 tahun baru umroh, baru kurban? Enggak ya, jadi dilihat situnya juga. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan yang terbaik. Wasaddaqa bil husna, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan yang terbaik. Ya, al husna ini ada pendapat kalangan ulama tafsir yang menyebutkan al husna ini adalah sesuatu yang baik itu adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ada juga yang menyebut husna ini adalah balasan terbaik dari Allah berupa surga. Ya. Dan ada juga yang menyebut husna, wasaddaqa bil husna. Husna ini adalah ya dapat balasan dari Allah, ganti dari Allah. Makanya kadang-kadang kalau disebutkan orang yang suka sedekah, Allah suka sama orang yang sedekah. Kalau sedekah Allah akan ganti berkali lipat. Nah, ini yang sering disalahartikan bergantinya dalam bentuk uang juga. Misalkan kita sedekah 10.000, jadi 10 kali lipatnya, jadi kita dapat 100.000. Kadang-kadang kita mungkin dengan sedekah tuh nggak langsung dibalas sama Allah dengan apa ya namanya, dengan balasan uang yang banyak itu. Ya kita nyumbang 1 juta dapat 10 juta, enggak. Tapi Allah mungkin akan balas sebagian, mungkin nggak sampai 10 juta ya. Misalkan dia sebetulnya sedekah tujuannya supaya besok tuh ada deal bisnis yang nilainya itu misalnya ratusan juta gitu. Makanya dia sedekah 10 juta dengan harapan dia akan dibalas dengan 100 juta dari deal bisnis yang dia doain itu kan dengan si A. Ternyata qadarullah sama si A dealnya itu cuman seharusnya 100 juta, dealnya cuman 50 juta. Atau malah dia nggak deal sama sekali dengan si A. Terus tapi ternyata Allah ganti dengan kesehatan dia. Kesehatan dia kalau yang misalkan dikonversi ke dalam bentuk uang mungkin nilainya sampai miliaran, ya. Karena qadarullah pada waktu saat COVID dia sakitnya nggak parah-parah banget, nggak sampai pakai ventilator, gitu, nggak sampai pakai alat bantu nafas. Gitu kan. Terus qadarullah Allah mudahkan jalan dia untuk usaha di bidang lain gitu. Terus dia kebetulan dapat deal bisnis yang sebetulnya nilainya banyak gitu kan. Terus dia sehat kan. Tapi karena bisnisnya itu tidak sesuai dengan yang dia harapkan, dia anggapnya itu bukan bagian dari ikhtiarnya dia waktu sedekah. Jadi Allah tuh pasti ganti. Gak ada yang gak diganti sama Allah. Semua perbuatan baik sedikit apapun itu Allah pasti akan ganti. Cuman tuh kayak cuman kadang-kadang kita suka yang down, nggak percaya, ya Allah, kok udah berbuat baik, udah begini kok belum dibalas-balas juga ya gitu kan. Kenapa ya? Terus kok kayaknya malah kesannya ya kalau kita ngelihat, oh kok malah makin terpuruk ya Allah. Kenapa ya Allah? Padahal aku udah baik loh ya Allah. Aku udah sering bantu orang loh ya Allah. Gini udah lain-lain. Ternyata sebetulnya
Allah sudah memberikan banyak kebaikan untuk dia. Misalkan dengan dikelilingi oleh teman-teman yang baik, saudara yang baik, keluarga yang baik, terus sudah diberikan kesehatan yang baik dan lain sebagainya. Itu lebih dari cukup dari apapun juga. Gitu. Itu adalah balasan dari Allah. Allah lebih tahu apa yang paling baik untuk dia balasannya. Nah, ingat ya, kalau orang yang beriman itu balasan kebaikannya tidak hanya berupa balasan di dunia, tapi balasan juga di akhirat. Berupa segala berupa pahala dan insya Allah itu jadi penambah catatan amal dia, amal kebaikan dia dan insya Allah bisa membawa dia ke surga. Gitu. Jadi jangan khawatir. Bunda-bunda siapapun ini di sini yang merasa kayaknya udah sering berbuat baik kepada seseorang, banyak orang, tapi bukannya berbalas kebaikan dari orang itu malah berbalas fitnahan dari orang itu. Atau berbalas udah banyak sedekah, qadarullah usaha makin seret gitu. Jangan berkecil hati soal itu. Syukuri hal-hal yang lain. Dan ya itu juga terjadi pada saya ya kadang-kadang masya Allah kadang-kadang ada juga di satu titik yang ya Allah kayaknya sudah maksimal banget ini kayak udah maksimal banget sedekahnya gitu kan tapi qadarullah Allah berikan kerugian yang kayak berlipat ganda gitu tuh kadang-kadang suka sedih gitu kan di perniagaan saya malah makin rugi gitu kan boro-boro di apa ya dibalikin 10 kali lipat gitu. Malah kadang-kadang ruginya 10 kali lipat daripada yang sudah kita berikan. Sedih gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya nggak sedih-sedih, kayaknya seharusnya saya nggak boleh bersedih deh, karena qadarullah, alhamdulillah saya tuh dikelilingi sama orang-orang yang baik, semuanya baik, dan qadarullah, alhamdulillah banget, saya sehat gitu kan. Jadi berkali-kali harus berhadapan dengan virus gitu kan, harus bolak-balik ke rumah sakit karena ada keperluan, alhamdulillah saya nggak ikutan sakit. Gitu. Itu ternyata itu adalah hal yang harusnya disyukuri banget. Gitu. Dan itu lebih penting dan alhamdulillah jauh dari fitnah. Lihat, jauh dari fitnah itu adalah bagian dari apa ya namanya? Keberkahan hidup, balasan dari kebaikan yang sudah kita lakukan. Itu penting. Jadi kayak makanya bunda-bunda pokoknya tetap berbuat baik walaupun mungkin sering di ya, sering dizolimi sama orang lain. Insya Allah itu nanti akan berbalas. Jadi kalau misalkan ada orang yang zolimi kita, cukup doa yang terbaik untuk kita aja. Walaupun kita punya kesempatan untuk doain hal-hal yang buruk ke orang yang menzolimi kita, tapi rugi. Jadi apa yang didapat buat kita selain kepuasan yang sementara, ketika seorang yang menzolimi kita itu misalnya jatuh terus mati gitu kan. Udah cuman segitu doang mungkin ya. Mungkin saking zolimnya minta ampun kita tuh kayak doa ini ya Allah semoga dia mendapatkan balasannya gitu kan. Jadi akhirnya dibalas sama Allah dengan misalkan sakitnya dia dan lain sebagainya. Terus apa gunanya? Gunanya cuman kita agak puas saja saat itu. Tapi apakah berguna buat hidup kita ke selanjutnya? Enggak. Jadi kalau kita dizolimi seseorang, doanya adalah, ya Allah, semoga anak cucuku bahagia, sejahtera, kaya raya, dan masuk surga. That's it. Insya Allah efeknya lebih panjang dibandingkan sekedar mendoakan orang-orang yang menzolimi kita keburukan. Berikutnya fasanuyassiruhu lil yusra, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Ya, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Di orang yang berbuat baik itu Allah insya Allah akan Allah mudahkan. Kadang-kadang bukan berarti dalam keadaan dia jadi makin kaya raya, gitu. Enggak. Tapi dalam segala ujian hidup yang dia lakukan, yang dia hadapi, qadarullah Allah berikan apa ya? Penolong-penolong, angel-angel, malaikat tanpa sayap yang selalu ada di sekitarnya untuk kayak membesarkan hatinya, menolong dia.
gitu ya. Jadi pokoknya tetap berbuat baik walaupun kita sering nggak dibaikin orang ya. Ayat 8, setelah golongan pertama adalah orang-orang yang baik, ya orang-orang yang suka memberi dengan bertakwa. Berikutnya adalah golongan yang kedua, mereka yang pelit dan bakhil. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma, dan adapun man bakhila, orang yang kikir, wastaghna, dan merasa dirinya cukup. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, ya. Nah, ini golongan kedua adalah orang-orang yang kikir. Kenapa dan merasa cukup? Ini mereka yang kikir itu merasa bahwa segala yang dia dapat itu adalah hasil dari kerja kerasnya. Dia merasa itu tidak ada campur tangannya Allah. Dia merasa tidak ada urusan lagi dengan orang lain. Ya, jadi dia merasa ya kalau aku dapat kekayaan seperti ini ya karena usaha aku aja, bukan dari yang lain-lain. Oke, ayat 9-nya, wa kadzdzaba bil husna, wa kadzdzaba, serta mendustakan yang terbaik. Wa kadzdzaba bil husna. Orang-orang seperti ini tuh tidak percaya kalau dia mengeluarkan hartanya, maka Allah akan memberikan balasan. Ya, entah dalam bentuk apapun. Dia hanya percaya bahwa kalau dia ngeluarin hartanya, maka hartanya akan berkurang. Padahal matematikanya Allah tuh nggak kayak gitu ya. 10 dikurang 5 sama dengan 5, enggak. Kadang-kadang 10 dikurang 5 sama dengan 15. Oke. Berikutnya adalah fasanuyassiru lil usra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Ya, jalan menuju kesukaran. Orang-orang yang bakhil nih, ya, realitanya ini banyak dijumpai dalam kehidupan nyata ya. Mereka punya banyak harta, tapi kalau untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah susah, berat hati. Tapi kalau untuk nyumbang-nyumbang acara-acara fun gitu aja yang duniawi banget itu gampang. Gitu. Kenapa? Karena dianggapnya kalau kalau membelanjakan di jalan Allah itu kan kayak ya mungkin dianggapnya nggak banyak yang lihat lah ya. Jadi kayak udahlah nggak jelas gitu kan. Kecuali kalau dia emang sedang nyalek terus dia bagi-bagi sembako kan itu akan memberikan image yang baik. Nah, kalau orang itu bukan siapa-siapa terus dia eh, banyak memberi itu jadi kayak dianggapnya ya nggak ada gunanya buat dia padahal nggak juga. Ingat, kadang-kadang kita tuh menolong itu menolong orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain kepada siapapun itu, kan ya. Terus kalau orang tuh merasa tertolong dengan kita tuh kadang-kadang secara nggak sadar walaupun dia tuh nggak bisa memberikan kebaikan yang sama seperti yang kita berikan kepada dia, dia tuh secara nggak langsung dia pasti berdoa ke Allah. Allah, alhamdulillah gitu. Jazakillah khair. Semoga Allah berikan balasan yang baik untukmu. Tuh kalau kita memberikan sesuatu ke orang terus orangnya ngaji gitu, dia akan at least dia berkata seperti itu. Itu adalah doa. Dengan adanya seperti itu kayak dia memasrahkan Allah untuk memberikan balasan yang terbaik untuk kita yang sudah berbuat baik kepada dia. Nah, itu malah balasannya lebih dahsyat lagi dibandingkan misalkan kita ngasih apa ya, ngasih uang ke dia, ngasih makan ke dia, terus nanti dia balas lagi dengan ngasih makan. Enggak. Mungkin kalau kita traktir ke orang yang ngaji terutama ya, suka traktir ke orang yang ngaji, terus orang yang ngaji itu pasti kan bilang jazakillah khair ya. Nah, kadang-kadang dengan kata-kata itu Allah itu ngebalasnya dengan mungkin kita dikasih kebaikan sama orang lain. Bahkan lebih banyak orang dibandingkan sama orang yang udah kita baikin.
Oke. Berikutnya, wa ma yughni anhu malu idza taradda. Wa ma yughni, dan hartanya dan tidak bermanfaat anhu baginya maluhu, hartanya idza taradda, apabila dia telah binasa. Binasa di sini bisa diartikan mati ya, mati terus apalagi sudah masuk neraka. Ya. Jadi kita sudah sampaikan waktu itu, ini seperti yang ada di dalam surah Al-Humazah, ya, bahwa Allah ini mengutuk mereka-mereka yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka yang mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la apa? Yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadhanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Jadi, harta yang dimiliki seseorang sebanyak apapun, tabungan sebanyak apapun, asuransi sebanyak apapun untuk masa depan, tidak akan bisa menjamin dia akan hidup bahagia sampai tua. Nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ngerinya nih kalau kita tuh terlalu bergantung ya, misalkan nabung gitu kan. Ngumpulin sebanyak-banyaknya uang dengan harapan bekal hari tua dan anak-anaknya. Ya, qadarullah, berarti dia kan kayak menganggap bahwa uangnya itu yang akan menyelamatkan dia, akan mengekalkan kenyamanan dalam hidup dia sampai nanti. Padahal itu adalah perkara rezeki yang rahasia Allah gitu kan. Jadi setiap saat Allah itu sudah memberikan takaran rezeki dari setiap hambanya gitu. Dan rezeki yang sesungguhnya itu adalah sesuatu yang kita makan, kita manfaatkan. Jadi kalau yang tidak kita manfaatkan secara langsung, itu belum jadi rezeki. Misalkan, tabungan di bank, itu belum jadi rezeki kita. Karena masih di bank gitu, belum dipakai. Tapi kalau misalkan uang yang kita makan, atau misalkan aksesoris yang kita pakai, rumah yang kita tempati, itu adalah rezeki kita. Even itu rumahnya itu kontrak atau beli, itu adalah rezeki kita. Ya. Tapi kalau misalkan dia punya rumah 10, tapi yang ditempatin cuma 1, maka rezeki dia sebetulnya adalah rumah 1 yang ditempatin itu. Sedangkan 9 rumah lainnya itu adalah rezeki orang lain. Ya, rezeki dari orang yang ngontrak misalkan. Rezeki dari orang yang ngontrak kan, karena dia dapat kenyamanan dengan membayar uang sedikit tertentu gitu. Nah, uang yang tertentu itu masuk tabungan kita. Nah, jadi belum dipakai sama kita, itu belum jadi rezeki kita. Belum jadi rezeki kita. Gitu. Jadi dan apakah uang di tabungan itu bisa jadi rezeki kita? Wallahu a'lam bishawab. Siapa tahu kita mati sebelum menggunakan uang tabungan kita itu. Yang menggunakan, terus siapa yang menggunakan, terus itu jadi rezeki siapa? Ya, mungkin bisa jadi rezeki anak kita, tapi wallahu a'lam bishawab. Ya, anak kita masih hidup nggak sampai nanti gitu. Sepeninggal kita meninggal, anak kita masih hidup nggak? Atau anak kita tuh amanah nggak sih mengelola uang yang kita punya? Terus bisa jadi tabungan kita di bank itu jadi rezekinya suami dan istri baru kita. Suami kita dan istri barunya. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi makanya kalau kita punya, makanya makin di sini tuh saya jadi merasa, oh benar juga ya tuh, ada kadang-kadang suka ada orang yang gini kan, yang dia tuh sebetulnya kehidupannya nggak nggak berlimpah banget gitu kan. Tapi dia tuh sering banget jalan-jalan sama anak-anaknya. Padahal kalau dilihat ya rumahnya tuh nggak bagus banget, ngontrak gitu kan. Jadi tapi dia sering jalan-jalan sama anak-anaknya. Setelah dipikir-pikir benar juga ya konsep dia. Konsep dia adalah lebih kayak gini. Dia dapat rezeki saat itu, dan dia nggak tahu rezekinya itu akan bertahan berapa lama. Ya, dia nggak tahu apakah kalau dia masukkan ke tabungan, dia itu suatu hari bisa jadi rezeki untuk jalan-jalan buat dia dan anak-anaknya. Karena
kalau misalkan nunggu nanti uang yang dikumpul-kumpulkan itu belum tentu bisa jadi jalan-jalan bareng kan. Karena makin lama anak kan semakin dewasa. Kalau udah makin dewasa tuh anak-anak nggak mungkin bisa jalan-jalan lagi sama eh, akan mengurangi frekuensi apa ya jalan-jalan sama sama orang tua. Terus kalau kita nunggu tua untuk jalan-jalan, nanti kalau udah tua mungkin nauzubillah min dzalik banyak penyakit ya. Jadi udah nggak kuat lagi untuk jalan-jalan jauh, apalagi sampai naik gunung dan lain sebagainya. Terus makanya orang itu berpikir ya udahlah bismillahirrahmanirrahim rezeki Allah masih ada. Itu akhirnya kalau dia dapat uang lebih, dianggap itu rezeki untuk bareng-bareng, dia langsung jalan-jalan. Langsung dengan dia berpikir bahwa kalau uang insya Allah bisa dicari, tapi kalau kenangan, experience itu susah. Suatu hari anak-anaknya itu akan punya pengalaman bahwa dia pernah jalan-jalan ke sini, pernah jalan-jalan ke sini. Gitu. Jadi kita juga nggak boleh juga ya ngejudge orang gitu kan. Kadang-kadang ada mulut netizen ini nyinyirnya ya. Misalnya bilang, ayo coba dia rumah aja belum punya, jalan-jalan mulu gitu. Nah, setiap orang tuh punya pemahaman yang berbeda-beda. Mungkin dia berpikir bahwa rezekinya sekarang, dia nggak tahu masa depan masih bisa hidup apa enggak, dia nggak tahu anak-anaknya masih hidup apa enggak, dia nggak tahu nanti masih sehat apa enggak di kemudian hari, maka mumpung dia dapat rezeki dia jalan-jalan. Begitupun orang-orang yang memutuskan untuk umroh atau haji di usia muda gitu, qadarullah gitu kan. Eh, Padahal dia juga mungkin belum punya rumah gitu, tapi dia bolak-balik umroh atau malah sampai haji gitu. Tujuannya mungkin karena dia ya aku nggak tahu nih hidup aku bisa sampai 20 tahun nggak sampai kelar cicilan nggak sih? Sampai kelar cicilan rumah nggak sih nih orang-orang yang terpaksa untuk nyicil rumah. Terus eh kalau jangan-jangan usia aku nggak sampai segitu. Jadi sayang banget kalau nggak sampai umroh gitu kan. Jadi dia punya rumah tapi ternyata meninggal sebelum rumahnya lunas, walaupun katanya kalau KPR kan emang kalau meninggal tapi belum lunas itu tetap bayar kan, jadi otomatis tetap jadi rumahnya dia. Tapi berarti kan dia belum sempat ke tanah suci dan sebagainya gitu. Jadi insya Allah bunda-bunda nih kalau ada uang lebih itu jangan dianggapnya harus ratusan juta ya, seadanya aja gitu ya, seadanya cukup buat umroh aja lah gitu. Kalau jadi tujuannya itu adalah ya nanti kurang-kurangnya yang lain doa langsung di tanah suci gitu. Biar apa? Biar insya Allah hidupnya berkah. Kita nggak tahu usia kita tuh sampai kapan gitu. Usia kita nggak tahu sampai kapan. Jadi tapi insya Allah selagi kita masih hidup, selagi kita bernafas, Allah akan berikan rezeki. Kalau rezekinya udah nggak ada, berarti itu udah mati. Inna alaina lal huda. Ayat 12, inna sesungguhnya alaina kamilah yang lal huda. Kamilah yang memberi petunjuk. Inna alaina lal huda. Jadi Allah yang memberi petunjuk yang baik dan salah. Makanya disebut life is choice itu benar. Sebetulnya jalan keburukan dan jalan kebaikan itu sudah ada. Tinggal dipilih sama manusianya. Dia mau pilih jalan kebaikan atau keburukan. Wahadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu kebaikan atau kejahatan. Itu Al-Balad ayat 10. Atau di surah Al-Insan nih. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Nah, 13-nya wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Nah, jadi kalau jika manusia itu telah mengetahui bahwa dunia beserta akhirat itu milik Allah, Allah lah yang mengatur keduanya. Ya. Jadi kita tuh nggak khawatir sama masalah dunia. Dunia itu sudah ditetapkannya bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Tapi kalau nasib dari akhirat kita nih yang belum tahu. Ayat 14-nya fa'andartukum naran
taladza fa'anzartukum, maka aku peringatkan kamu dengan naron taladza, dengan neraka yang menyala-nyala. Fa'anzartukum naron taladza, maka aku peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Ya. Fa'anzartukum naron taladza, dan neraka itu kata Allah la yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang celaka. Jadi tidak mungkin orang yang baru berdosa 1-2 kali itu masuk neraka. 3 kali juga nggak mungkin. Karena orang-orang yang masuk neraka adalah mereka yang wakanu yusirruna 'alal hayatil 'adzim, yang dulunya itu banyak berbuat dosa dan terus menerus. Ya. Karena Allah ini Maha Pengampun. Ayat 16, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi yang kadzdzaba mendustakan kebenaran dan wa tawalla dan berpaling dari iman. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ayat 17-nya. Wasayujannabuhal atqa wasayujannabuha, dan akan dijauhkan darinya, maksudnya neraka itu akan dijauhkan dari orang-orang yang atqa, yang bertakwa kepada Allah. Wasayujannabuhal atqa. Ayat 18. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yang yu'ti malahu menginfakkan hartanya yatazakka untuk membersihkan diri. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan diri. Nah, jadi ini cerita tentang Abu Bakar Asy-Siddiq, Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq yang membebaskan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dari tuannya Umayyah bin Khalaf. Ya, konon asbabun nuzulnya itu. Jadi dianggapnya kan Abu Bakar ini membebaskan budak Bilal bin Rabah itu karena harus balas budi, padahal enggak. Benar-benar karena Allah Ta'ala. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin, dan tidak ada seorang pun 'indahu di sisinya min ni'matin tujza, memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalas. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ayat 20-nya. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa btigha', tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari wajahi rabbihi, itu adalah ridho Allah, ridho Tuhannya. Ya, al-a'la, yang maha tinggi. Jadi demi Allah, Abu Bakar Asy-Siddiq itu membebaskan budak karena hanya mencari ridho Allah. Wala saufa yarda, dan niscaya kelak dia akan mendapatkan yarda itu keridhaan dari Allah, mendapatkan kesenangan. Ya, dia ridho, Allah pun ridho. Ganjarannya berupakan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, alhamdulillah. Baiklah bunda-bunda soleha, apakah ada pertanyaan? Oke, apakah ada pertanyaan bunda-bunda soleha? Tidak, Bu. Tidak, ya. Oke, baiklah. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, ya insya Allah pekan depan kita masuk ke surah selanjutnya. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri, mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran, Ustazah. Ustazah. Ustazah, jazakallah khairan.